I think Khabib's the 155 GOAT. I'm not saying he's not. He's the 155 GOAT, but he's not the greatest of all time. Like, who is on your Mount Rushmore of GOATs in your opinion? If we're going top 5, I'm going John Jones, GSP, Mighty Mouse, Anderson Silva, Fedor. Dalam dunia UFC, terdapat banyak perdebatan mengenai siapa yang layak berstatus sebagai the greatest of all time atau the GOAT. Karena memang banyak sekali parameter yang digunakan sehingga title the GOAT sangat subjektif. Namun setidaknya nama-nama berikut ini yang paling sering disebut dalam GOAT conversation, yaitu John Jones, George St. Pierre, Demetrius Johnson, Anderson Silva, Khabib Nurmagomedov, dan saat ini muncul nama Islam Makhachev. Namun di antara mereka semua, ada satu nama yang menurut sebagian besar fans MMA luar negeri berpendapat tidak layak masuk jajaran The GOAT karena menurut mereka resumenya jomplang jika dibandingkan nama yang lain. Sosok tersebut adalah idola sejuta umat fans UFC Indonesia, yaitu Khabib Nurmagomedov. Khabib only beat like 3 decent people. I don't understand how people can say Khabib's the GOAT. I just don't get it. Selamat datang di segmen Profil, di mana di konten kali ini kita akan membahas apakah benar bahwa resume Khabib sangat biasa saja. Meskipun rekor undefeated-nya tak terbantahkan yaitu 29-0, tapi banyak fans yang percaya bahwa rekor itu kurang impresif lantaran menurut mereka Khabib hanya melawan fighter kroco di kelasnya. Jika dibandingkan misalnya juniornya yaitu Islam Makhachev, kebanyakan fans menilai tentu lawan-lawan Makhachev jauh lebih sulit. Karena itu saat ini Makhachev berada di atas Khabib soal status The GOAT. Sebenarnya saya setuju bahwa jika dilihat dari resume di atas kertas, resume Makhachev, John Jones, GSP ataupun Mighty Mouse lebih baik dari Khabib karena mereka memiliki sabuk yang lebih banyak. Namun jika mengatakan bahwa rekor 29-0 Khabib itu biasa saja karena melawan fighter kroco, maka tentu saja saya tidak setuju. Berikut ini adalah penjelasan mengapa saya bilang Khabib tidak melawan kroco, tapi memang fighter kelas dunia, dan juga resume Khabib memang tidak seburuk yang mereka tuduhkan. Oh, Khabib didn't fight anybody. No, motherfucker. Yeah. He makes them look like they're fighting me. That's the difference. Look what he did to Justin Gaethje. That's all you need to know. If you say Justin Gaethje's a nobody, you're crazy. You watch that Tony Ferguson fight, Justin Gaethje's a fucking animal. From the moment he got kicked, then he initiates the takedown. So it's 22 seconds from that till the finish. So 22 seconds, we're apart. 22 seconds later, you're unconscious. As we learned later from Daniel Cormier, rather than armbar him from his mom's, I'm just gonna triangle you because that's the merciful. This guy is out here taking fucking pity on his opponents. No one is as flawless as Khabib Nurmagomedov. Not even close. I think Pertama adalah dari sisi rekor semu lawannya. Ini adalah kesalahan utama tentang penilaian lawan Khabib yang dianggap kroco. Selain dari nama Conor McGregor, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje, hampir semua lawan Khabib dianggap hanya petarung level biasa karena rekor bertanding mereka memang tidak memanjakan mata. Edson Barboza, Rafael dos Anjos, Al Iaquinta hingga Michael Johnson adalah contoh nama yang sering dituduh kroco. Padahal mereka bukanlah fighter sembarangan. Alasannya adalah rekor mereka saat ini memang tidak impresif. Namun yang kebanyakan fans lupa adalah bahwa cara menilai kemampuan fighter tersebut adalah dengan melihat status performa dan rekor mereka saat dikalahkan Khabib, bukan di saat ini. Tentu saja saat ini mereka semua sudah menurun, orang mereka satu angkatan dengan Khabib. Tapi mereka masih belum pensiun, yang artinya mereka sudah sangat tua. Misalnya nama Iaquinta yang pensiun dengan rekor 14-7. Tentu itu rekor yang biasa saja, tapi saat melawan Khabib, rekornya masih 13-3. Dan saat itu ia sedang berada dalam 5 kemenangan beruntun. Jadi saat melawan Khabib, Iaquinta masih di masa primanya. Kemudian ada nama Rafael dos Anjos yang memiliki rekor 32 kali menang dan 17 kali kalah. Di atas kertas rekor itu sangat biasa saja,
Tapi saat melawan Khabib, rekornya masihlah 20 kali menang dan hanya 6 kali kalah. Dan saat itu ia berada di 5 kemenangan beruntun. Jadi saat itu RDA adalah nama yang mengerikan, sampai-sampai Abdulmanap Nurmuhammadov pernah berkata bahwa nasib Khabib apakah ia bisa menjadi juara atau tidak ditentukan dari match ini, karena RDA selevel juara di masa itu. Dan benar saja, pasca kekalahannya atas Khabib, RDA bangkit menang 5 kali beruntun dan berhasil menjadi juara kelas ringan saat Khabib cedera. Begitu juga dengan nama Edson Barboza yang saat ini memiliki rekor 24 kali menang dan 14 kali kalah, tapi saat melawan Khabib, rekornya masih bagus, yaitu 19 kali menang dan hanya 4 kali kalah dan menduduki ranking 4 UFC Lightweight. Belum lagi ada nama Michael Johnson yang di masa itu sanggup mengalahkan Dustin Poirier dan membuat Justin Gaethje bonyok parah, dan di tangan Khabib ia hanya menjadi mainan semata. Jadi tuduhan bahwa nama yang dikalahkan Khabib adalah hanya kroco sama sekali tidak benar. Mereka hanya tahu rekor mereka yang sekarang, bukan di masa primanya. Jika mengambil logika serupa, maka lawan Jon Jones juga tampak biasa saja. Jon Jones pernah menyebut bahwa 2 nama terberat baginya adalah Alexander Gustafsson dan Dominic Reyes. Tapi mereka berdua mengalami loss streak parah setelah kalah dari Jon Jones. Jadi data mengenai rekor bertarung fighter perlu dibaca dengan pemahaman histori dan masa fighter tersebut saat bertarung. Nurmagomedov, it was like he was the only one in the cage. It was like everything was crazy. inevitable. Everything was inevitable. The takedown was inevitable. The beatings were inevitable. You know, even if you hit him, congratulations. Now you're on your ass. You're getting punched in the face over and over again. You can't get up. You're getting mauled, like immediately. And against an excellent fighter. I could forget Barboza is amazing. Amazing. And he made him look like he's the look on his face when he got up, when Barboza was like, "Hey, you were better than me." It was almost like a shrug. It wasn't even mad. It was just when you see somebody that much better, it's back to the drawing board. Well, I was super impressed with Barboza being able to make it to the final bell. Kedua adalah aspek jumlah sabuk. Memang betul Khabib pensiun terlalu dini dan hanya memiliki 3 title defenses. Namun ada alasan lain mengapa ia hanya memiliki 3 pertahanan sabuk, yaitu karena Khabib mengalami cedera panjang dan saat itu UFC bisa dibilang mengunci gelar kelas ringan hanya untuk Conor McGregor. Semua fans selain fans Conor sepakat bahwa yang paling berhak untuk bertarung memperebutkan sabuk saat itu adalah Khabib dan Tony Ferguson. Tapi UFC malah memberikan tiket itu pada Conor McGregor, dan setelah McGregor menjuarainya, ia malah kabur dan bertanding tinju melawan Floyd Mayweather. Sehingga sabuk tersebut menjadi tidak aktif dan Tony serta Khabib harus melahap fighter lainnya tanpa perebutan sabuk. Ya, walaupun yang paling kasihan sebenarnya Tony sih, karena sangat menyedihkan melihat fighter dengan 12 kali win streak tapi hanya pernah memperebutkan sabuk interim dan bukan sabuk undisputed. Hal ini berbeda dengan Jon Jones dan GSP yang bisa dibilang lebih mudah untuk mendapatkan tiket title shot pertama mereka. Tetapi saya setuju, walau bagaimanapun, resume Khabib di atas kertas masih kalah mentereng dengan nama-nama pengisi GOAT lainnya. Akan tetapi jika mengukur dari sisi dominasi, hampir semua pandit MMA sepakat bahwa tak ada satu fighter pun yang sedominan Khabib. Saat melawan Edson Barboza, Khabib menang dengan skor 30-24, yang artinya Khabib menang absolut 10-8 di tiap rondenya. Khabib mengaku mampu menang atas Barboza dan Iaquinta dengan finish, tapi ia sengaja tidak menyelesaikan mereka karena Khabib ingin bertanding lebih lama di oktagon. Dan semua pandit percaya akan hal itu. Khabib juga sering mengajak ngobrol ketika bertarung dan menegosiasikan kontrak di tengah ronde. Tidak pernah berdarah, tidak pernah knockdown, dan tak pernah terlihat akan kalah dalam 29 pertandingan berturut-turut yang menurut GSP itu sangat gila
membuat Khabib berada di levelnya sendiri untuk ukuran dominasi. Tetapi untuk prestasi rekor sejarah, Khabib tentu tidak lebih baik dari Jon Jones, GSP, ataupun Islam Makhachev, yang ketiganya mempunyai banyak sabuk dan meraih status juara 2 divisi. Terutama Islam Makhachev yang sudah punya 16 kali win streak dan berpeluang 17 win streak jika ia menang di bulan Agustus nanti, yang akan menjadikannya sebagai fighter dengan win streak terpanjang dalam sejarah UFC. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. It was something different, but Islam fought great. I mean, he showed that he can strike with a very dangerous striker, and he was able to get a finish when he needed. So I thought he did well. I thought Dustin did well, but I think he falls victim to expectation. He's not Khabib, right? He's not Khabib. Khabib just was so outwardly dominant that you never saw him struggle. So people think to expect the same thing from Islam, and nobody's Khabib.